Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran Pak Hasan? Jelas Pak Faisal. Silakan Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wabarakatuh. wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Suharyadi, Rektor Universitas Dian Nusantara, kemudian sahabat saya Pak Hasanuddin Thoyib, saya kenal beliau sejak di SSK, kemudian sebagai Wakil Rektor, terhormat juga Ibu Ida Widayanti, sahabat saya di NBO, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para mahasiswa dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan oleh Prof. Suharyadi dan Pak Hasanuddin untuk ikut serta berbincang-bincang dalam webinar ini. Suatu kehormatan yang tidak terduga sama sekali sebelumnya, karena sesungguhnya sudah sekian lama saya menarik diri dari segala hiruk-pikuk kampus dalam kegiatan ilmiah seperti ini. Mohon slide kedua. Oke, silakan Eva ditayangkan slide dari beliau. Udah guys. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para mahasiswa Indura sekalian, kurang ke tengah ya. Coba share screen aja. Coba share screen coba aja ya. Sudah pas Pak Faisal? Belum, kurang ke tengah Pak Belum Hasan. ke tengah, Pak. Atau ini mau coba share screen dari sini? Coba mungkin? share screen dari sini dicoba ya Pak Hasan. Oke, ini sekarang di share screen dari kampus kan ya? Iya, Iya. coba kita coba share screen dari sini ya Pak. Oke, silakan. Ini ada mantu saya nih yang mau nyoba, Pak. Oke, silakan. Sudah 7. Coba ya Pak. Nah, Oke, jelas. jelas Oke. ya, kelihatan ya Pak Jelas, Hasan? jelas. Kelihatan jelas. Ya. Bentar. Hadirin sekalian, perkenankan saya mengawali presentasi ini dengan mengutip Surah Al-Alaq ayat 15. Saya kira kita semua sudah kenal sama ayat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya pun kita juga sudah tahu, bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, yang bacalah Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajari manusia menulis dengan pena, dia mengajari manusia juga tentang apa yang tidak diketahuinya. Ayat-ayat ini merupakan ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Waktu pewahyuan ayat 1-5 surat ini terjadi pada saat Nabi Muhammad berdiam diri dan berkontemplasi, merenung dan mengasingkan diri di Gua Hira. Tampaknya beliau punya kebiasaan untuk setiap bulan berkontemplasi di Gua Hira itu. Ayat 1-5 dalam surat Al-Alaq ini turun pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Surat ini tergolong dalam kelompok surat Makkiyah atau ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu Allah pertama kali yang disampaikan oleh malaikat Jibril di Gua Hira, sampai tempat Nabi Muhammad mengasingkan diri untuk berkontemplasi setiap bulan, maka konsep
literasi pun kemudian mendapatkan sentuhan baru, yaitu Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbik. Bukan hanya membaca atau menulis saja, tetapi bacalah dan tulislah atas nama Tuhanmu, bismi rabbik. Ini bagi saya sangat luar biasa ini, bahwa ternyata ajaran pertama atau wahyu pertama yang diterima Nabi ini merubah sikap kita, bahwa sejak itu kita harus selalu menghubungkan apapun yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Alaq ini sesungguhnya merupakan kebangkitan awal dari ilmu pengetahuan tentang literasi. Sebab menurut saya, inilah tonggak awal berkembangnya kemampuan membaca dan menulis zaman itu ke tingkat yang sangat mulia. Bukan hanya membaca dan menulis begitu saja, tetapi membaca dan menulis atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah sesungguhnya dipertegas bahwa semua unsur dalam kehidupan manusia tidak lain adalah bertakwa hanya kepada Allah. Iqra bismi rabbik, atas nama Tuhanmu. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah dimulai dengan mengucapkan, tidak cukup hanya Iqra saja, tetapi Iqra bismi rabbik. Saya tekankan ini beberapa kali. Ini tentu sangat mengejutkan bagi kaum Quraisy dan penduduk Mekah pada waktu itu. Nabi sendiri juga gemetar saat ditekap oleh malaikat Jibril dan diminta untuk mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sebanyak 3 kali. Itulah awal dari pengetahuan literasi mendapatkan sentuhan spiritualitas yang benar, yang kemudian berkembang pesat, memperkaya tidak hanya intelektualitas manusia, tetapi juga spiritualitas umat manusia sampai hari ini. Mohon slide 3. Oh, ini ya sendiri ya. Istilah literasi sesungguhnya berasal dari bahasa Inggris, literacy, atau literatus dalam bahasa Latin, yang arti sebenarnya adalah orang yang belajar. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca misalnya atau menulis. Bahkan kini sudah sangat maju sedemikian rupa dengan berkembangnya komputerisasi, digitalisasi, internet, dan sebagainya. Yang bagi generasi saya, usia sudah 73 tahun itu, tentu sudah sangat ketinggalan. Tapi bagi adik-adik, para mahasiswa, ini adalah masa depan yang sangat baik. Kesemuanya merujuk pada kompetensi atau kemampuan yang jauh melebihi dari sekedar hanya kemampuan membaca dan menulis. Pada slide keempat. Dengan demikian, kita menyadari bahwa hakikat literasi sesungguhnya adalah suatu proses berkesinambungan di sepanjang hidup manusia dalam meningkatkan intelektualitas dan spiritualitasnya sebagai makhluk Allah yang paling sempurna untuk menjadi ummatan wasyatan, umat yang moderat, umat yang sempurna. Intelektualitas seseorang serta spiritualitasnya sangat tergantung dari kemampuannya mengekspresikannya dalam wujud kemampuan membaca, kemudian kemampuannya berbicara, berdiskusi, bertukar pikiran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuannya dalam menuliskan atau mengekspresikan semua gejala pikiran dan spiritualitasnya itu. Bahkan kemampuan untuk mendengar tidak kalah pentingnya dengan kemampuan berbicara. Mutu intelektualitas dan spiritualitas seseorang akan tercermin pada kemampuannya mengungkapkan pikiran-pikirannya secara santun, bernas, serta bersih, jernih, tidak pernah kasar. Bahkan orang yang yang bijaksana justru lebih banyak mendengar daripada mendominasi pembicaraan.
Yang tidak kalah pentingnya pula pada akhirnya adalah pengembangan kemampuan untuk menulis. Ini saya beri stressing karena nanti di belakang presentasi ini saya akan lebih banyak berbicara tentang bahwa menulis itu sangat penting, yang harus semua orang, apalagi sarjana, harus bisa menulis. Tidak mungkin semua ilmu pengetahuan yang kita dengar atau yang kita baca terus melekat dalam sel-sel otak kita. Walaupun kita tahu sesungguhnya otak manusia itu terdiri dari triliunan sel, organ yang paling banyak jumlah selnya, dan mempunyai fungsi yang sangat lengkap dalam mengatur seluruh kegiatan hidup kita, intelektualitas, spiritualitas, dan bahkan sinyal-sinyal biologis tubuh kita juga demikian. Kita tidak mungkin bisa menghafal keseluruhan isi buku, sekalipun buku itu karya kita sendiri. Satu-satunya ilmu pengetahuan atau buku yang bisa dihafal manusia di dunia ini, seperti ketahui, adalah Kitabullah, Al-Quranul Karim. Itulah keajaiban Kitabullah itu. Slide 5. Berbicara sesungguhnya memang memerlukan proses pelatihan. Demikian pula menulis, suatu proses yang berulang terus-menerus secara rutin kita lakukan sehingga makin sempurna. Ada yang hanya mampu berbicara saja, bahasanya santun, terasa meneguhkan, tetapi ada juga yang lebih mampu menguraikan pikiran-pikirannya lewat tulisan, seperti misalnya para penyair, novelis, atau penulis buku ilmiah, buku-buku sejarah, dan lain-lain. Sehingga sering kita bisa merasakan tingkat intelektualitas atau spiritualitas seseorang melalui ucapan-ucapannya atau tulisan-tulisannya itu. Melalui buku-buku hadis yang ditulis oleh para ulama-ulama besar zaman awal, dan buku-buku yang penuh pencerahan lainnya, sampai kini tetap menjadi referensi kita di pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Bayangkan kalau budaya menulis itu tidak ditekankan pada ayat pertama daripada yang diterima oleh Nabi kita, maka semua ilmu yang pernah terpikirkan oleh orang-orang dahulu, kita tidak akan pernah tahu lagi. Betapa bermanfaatnya kalau demikian sebuah buku bagi umat manusia. Bahkan di samping amalan jariah, doa anak-anak kita yang soleh, salah satu warisan yang pahalanya akan terus mengalir pula adalah ilmu pengetahuan, yaitu buku-buku yang bermanfaat bagi umat manusia walaupun kita sudah lama menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, memang ada energi yang sesungguhnya luar biasa sesungguhnya dalam kandungan yang dikandung dalam kata-kata. Kata-kata bisa memberikan energi positif, tetapi kata-kata tertentu bisa pula memberikan pengaruh energi hipnotik yang bersifat negatif. Oleh karena itu, kemampuan membaca, berbicara, mengemukakan pemikiran, dan kemampuan menulis akan menentukan tingkat kesantunan dan keimanan seseorang. Tidak ada satupun ide besar yang bisa disampaikan spontan tanpa melalui proses spiritualitas dan intelektualitas yang panjang dan mendalam sebelumnya. Kata-kata yang indah sesungguhnya bisa menaklukkan seorang wanita, kata seorang penyair. Saya lupa namanya, tapi itu memang kenyataannya begitu. Saya kira Pak Suharyadi juga akan mengakui hal itu. Ada getar energi memang di dalam kata-kata. Slide 6. 6. Ya. Nah, sekarang saya hadirin yang saya dihormati Allah, sekarang kita akan berbicara tentang hal-hal yang lebih praktis dalam lingkup literasi ini.
Slide-slide berikut ini bisa digunakan sebagai pegangan praktis bagaimana teknik kita dalam mencari buku-buku yang baik sesuai dengan minat yang kita tekuni. Jika Anda seorang buku-buku yang suka memburu berbagai buku bagus, tentu Anda akan terdorong pada suatu saat untuk kepingin menjadi seorang penulis pula. Kepustakaan Anda, ilmu pengetahuan Anda akan sia-sia apabila tidak ditransformasikan menjadi buku-buku hasil karya Anda sendiri. Karena dengan cara menulis bukulah ilmu pengetahuan yang selama bertahun-tahun ini Anda tekuni di sekolah, bahkan sampai di universitas, akan menjadi sia-sia juga pada akhirnya ketika Anda mulai memasuki usia lanjut, karena penyakit Alzheimer, kepikunan, mulai menghinggapi otak kita. Apalagi kalau kita sudah menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang pernah ada di sel-sel otak kita itu juga hilang dari dunia ini. Saya ulangi dan kembali kata-kata ini. Kepustakaan Anda, ilmu pengetahuan Anda akan sia-sia apabila tidak ditransformasikan menjadi buku-buku hasil karya Anda sendiri. Karena dengan cara menulis bukulah ilmu pengetahuan yang selama bertahun-tahun ini Anda tekuni di sekolah, bahkan sampai di universitas, akan menjadi sia-sia juga pada akhirnya. Ketika Anda mulai memasuki usia lanjut, karena penyakit Alzheimer, yaitu kepikunan, mulai menghinggapi otak kita karena perjalanan usia. Nah, slide ini bisa digunakan sebagai pedoman praktis. Bagaimana caranya memilih dan membaca buku yang baik. Membaca buku-buku yang baik sangat dianjurkan untuk memperkaya pengetahuan otak kita dan batiniah kita. Ini hanya pedoman praktis berdasarkan pengalaman saya sendiri selama ini dalam melakukan perburuan buku-buku yang menarik di toko-toko buku, di Gramedia atau di dunia maya. Memburu buku yang baik sesungguhnya tidak mudah. Jika kita hanya membaca judulnya dan ringkasan yang ada di kulit buku belakangnya, seringkali kita terkecoh setelah membaca isi di dalamnya. Apalagi bila gaya bahasanya kaku dan buruk. Oleh karena itu, pertama mungkin cara-cara memilih buku ini bisa diterapkan. Pertama, baca judul buku itu terlebih dulu. Apakah judulnya cukup menarik? Apakah masalah yang dituliskannya itu cukup menarik dan tercermin pada judul buku itu? Kemudian kenali siapa nama penulisnya. Kalau kita sering membaca buku, kita tahu mana penulis-penulis yang baik dan mana penulis-penulis yang kurang baik. Ketiga, perhatikan desain bukunya, topografinya, dan sebagainya. Biasanya desain buku yang asal-asalan tentu tidak akan menarik. Karena buku itu seperti kata saya tadi bagaikan wanita cantik. Kalau buat cantik tentu banyak yang ini, yang memegangnya. Lengkap. Nah, kemudian yang selanjutnya, kira-kira apa masalah yang disampaikan dan dibahas oleh penulisnya itu? Bermanfaatkah? Ini penting diperhatikan. Dan kemudian bagaimana sistematika penulisannya? Last but not least, bagaimana gaya bahasa yang digunakan? Gaya bahasa ini tetap penting di dalam tulisan. Karena apakah pikiran yang dikemukakan dalam bentuk tulisan itu mengalir dengan baik, sistematis, teratur, hingga enak dibacakah? Nah, kalau kita dulu pernah membaca majalah Tempo, itu ada pedoman yang bagus sekali. Saya sampai sekarang masih ingat itu. Enak dibaca dan perlu. Jadi Tempo itu kampanyenya enak dibaca dan perlu. Tidak tahu apakah ini pedoman masih dipakai oleh Tempo. Saya sudah lama tidak baca Tempo. Jika tidak memenuhi persyaratan itu, tidak usah dibeli atau dibaca.
sayang uang dan waktu kan. Slide 7. Ya. Membaca buku-buku yang baik akan memberikan inspirasi yang baik. Kita harus pandai-pandai memilihnya. Karena selalu ada buku yang baik dan ada buku yang buruk. Isinya, gaya bahasanya, maupun sistematika penulisannya. Bagaimana cara kita menulis buku yang baik? Ini beberapa pedoman yang mungkin bisa digunakan dalam melatih diri untuk bisa menulis. Pertama, tentukan masalah yang ingin ditulis lebih dahulu. Sebuah novel, ataukah buku ilmiah populer, atau buku serius. Nah, kita tentukan dulu. Ini contoh buku yang tadi sudah dikemukakan oleh Pak Hasan, buku saya tentang ilmu kardiologi molekuler. Itu saya menulis ini dan ternyata berhasil saya selesaikan dengan halaman hampir 1000 halaman. Tapi justru memberikan saya pengalaman bahwa apa yang saya lakukan selama ini benar gitu loh. Waktu itu saya setelah selesai menjabat sebagai pimpinan Persatuan Kardiologi Indonesia Jakarta, kemudian saya punya kolega, guru saya sendiri, yaitu Prof. Lili Rilantono, itu bertanya kepada saya, setelah ini kamu apa yang akan kamu lakukan? Saya waktu itu termenung karena saya juga tidak punya rencana apa-apa pada waktu itu. Tetapi beliau yang mengatakan, kenapa kamu tidak ambil S3 saja? Karena kalau kamu senang menulis, kamu mengejar S3 itu tentu kamu akan menulis, tentu kamu akan membaca, dan menyiapkan sebuah penelitian itu tidak mudah, itu harus banyak membaca dulu, segala aspek, baik yang positif maupun negatif, harus baca dulu. Dan saya lihat kamu suka baca, kata dosen saya, kata orang tua saya nih, orang tua spiritual saya nih, Profesor Lili Rilantono namanya. Mudah-mudahan beliau sehat terus. Kemudian lakukan kajian perpustakaan yang mendalam, bahkan mungkin bisa banyak makan waktu. Kemudian buat ringkasan dan kesimpulan-kesimpulannya, lalu simpan di komputer. Yang saya anjurkan juga, walaupun bahan-bahannya masih belum teratur, tapi buat rencana lebih dahulu, daftar isi secara runut, sistematis, sampai final lebih dahulu. Ini penting, karena kalau daftar isi itu memuaskan kita, maka kita akan menulis dengan lebih lancar. Sebab apabila kita sudah sangat puas dan daftar isinya saja yang kita rencanakan itu, biasanya penulisan selanjutnya akan ada dorongan dari dalam diri kita untuk menulis dengan semangat yang tinggi. Kemudian jangan lupa pertimbangkan baik-baik bagaimana sistematika penulisan yang paling cocok kiranya untuk tema buku kita itu. Dan terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya ialah gaya bahasa yang bagaimana kiranya yang kita anggap sesuai dengan tema buku yang ingin kita wujudkan itu. Saudara-saudara peserta webinar, berusahalah membiasakan diri untuk membaca banyak buku setiap hari. Hanya 1 jam saja setiap hari. Dan kemudian biasakan membuat ringkasannya sebagai hasil bacaan hari itu. Jangan sekali-sekali kita mengatakan, ini sudah saya ketahui ringkasannya dan besok saya tulis. Jangan, langsung begitu selesai baca, langsung tulis. Demikian pula dengan Al-Quran, kutip ayat-ayat yang cocok dengan tema buku yang sedang kita rencanakan itu. Apalagi bila rutin membaca kitab yang diturunkan oleh Sang Maha Kuasa itu, tidak hanya akan memberikan banyak inspirasi, tetapi pasti akan memberikan banyak keberkahan. Slide selanjutnya. Saudara-saudara sekalian,
membaca buku setiap hari tidaklah berat sesungguhnya. Selama kita rutin melakukannya, membaca atau menulis hanya sekitar 1 jam saja dalam sehari akan banyak sekali memberikan inspirasi dan keberkahan bagi kita. Yang berat dan banyak memakan waktu sejujurnya adalah ketika kita mulai mencari dan memilih daftar pustakaan yang tepat dan bermutu sesuai dengan tema buku yang akan kita tulis. The last but not the least, rutin membaca buku, terutama kitab suci Al-Quran, sesungguhnya bisa menghindari atau menunda timbulnya kepikunan dalam otak kita ketika usia kita kian merangkak. Jadi jangan sampai ilmu pengetahuan, kalau dia ahli jantung, pengetahuan penuh pada otaknya tentang jantung, kalau dia ahli teknik penuh dengan rumus-rumus teknik, tetapi begitu kita mulai tua, kemudian kita menghadap pada Allah, maka keistimewaan pikiran kita yang ada di dalam otak kita berdasarkan pengalaman kita belajar sepanjang waktu itu akan hilang. Dan kita harus ingat bahwa ilmu itu harus diwariskan, karena dengan diwariskan itulah kita masih dikenang orang walaupun kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Slide terakhir mohon maaf atas segala kekurangan dan atas segala kekeliruan dalam presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.